Kayaknya enggak kalau kalian berpikir bakal kayak 2019 lagi. Dan gua tahu memang ini bisa menimbulkan kekhawatiran, gua tahu ini bisa menimbulkan kewaspadaan, which is good. Tapi dari perspektif uga-bunga kayak gua, I don't think it's going to be that, konspirasi 2019 or whatever. No, it's not. It's, justru karena sudah belajar di 2019, ini ditangani dengan serius. Kasarnya begitu. Hantavirus cluster linked to the cruise ship travel multi-country. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah sebuah kisah di mana ada sebuah kapal cruise ship yang sampai sekarang masih berlabuh di pinggiran Spanyol kalau tidak salah, mengangkut ratusan orang. Orang-orang tersebut tidak bisa mendarat, tidak bisa berlabuh karena dicurigai di situ terdapat hantavirus outbreak. Dan di sini kita akan coba belajar bareng melalui googling, melalui lihat-lihat dan baca-baca dari berita tentang apa itu hantavirus dan apakah ini bakal kayak 2019 dan apakah ini sebenarnya ancaman gitu. Jawabannya adalah no. Ya, ini tetap sesuatu yang perlu kewaspadaan, tapi kalau kita dari awal sudah mengerti dan paham dan orang-orang lain juga kayak kita dan pemerintah bergerakannya bagus, harusnya sih gak ada masalah. Jadi, what's going on with hantavirus 2026? Jadi cerita ada sebuah kapal namanya MV Hondius. Ini adalah kapal cruise ship, yaitu adalah kapal yang keliling berbagai macam negara, tujuannya komersial dan biasanya keliling ke Antartika, Greenland, ke South Africa dan lain-lain. Dan kapal ini mengangkut orang-orang penumpang commercial ship yang dimana pengen jalan-jalan, pengen seru-seruan, nikmatin kegiatan di atas cruise ship yang terkenal luxury dan mewah dan probably hanya bisa dinikmati sama orang-orang yang berduit banget. Dapat kabar bahwa di situ ada sebuah outbreak atau tiba-tiba mungkin bahasa outbreak terlalu lebay ya, tapi kayak sebuah kasus di mana salah satu orang di situ itu mengidap demam, penyakit seperti flu dan lain-lain, tapi ternyata bukan flu dan demam biasa melainkan hantavirus. On 2 May 2026, a cluster of passengers with severe respiratory illness aboard a cruise ship was reported to the World Health Organization WHO. The ship is carrying 147 passengers and crew. As for May 2026, 7 cases, 2 laboratory confirmed cases of hantavirus and 5 suspected cases have been identified, including 3 deaths on 1 critically ill patient and 3 individuals reporting mild symptoms. Tadi seperti yang gue bilang, jadi ada kapal cruise ship yang keliling dunia, 3 orang sudah meninggal, 1 orang dinyatakan krisis, dan beberapa orang ada mild symptom alias ada simptom-simptom ringannya yang diduga hantavirus. Illness onset occurred between 6 and 28 April 2026 and was characterized by fever, gastrointestinal symptom, rapid progression to pneumonia, acute respiratory disease syndrome, and shock. Further investigation are ongoing. Pertanyaan berikutnya, hantavirus itu apa? Ini again disclaimer dulu, gue bukan dokter, gue bukan nakes, gue juga bukan anak lulusan FK, tapi gue orang yang hobi baca apa yang what's going on dan apa yang lagi diberitakan di banyak berita, dan gue coba bantu simpulkan. Jadi please jadikan video gue dan penjelasan gue sebagai awal pintu masuk kalian untuk mempelajari lebih lanjut apa itu hantavirus dan tentang outbreak hantavirus ini di cruise ship. Ini adalah topik yang harusnya kalian pelajari dengan baik-baik, nggak cuma dari satu sumber, apalagi dari gue doang. Jadi hantavirus ini adalah virus yang berasal dari hewan pengerat alias tikus lah gampangnya. Virus ini menyerang paru-paru dan organ lainnya yang bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani kalau sampai ke manusia. Bisa tertular dari mana aja, dari kencing tikus, dari kotoran tikus, dari air liur tikus, atau debu-debu yang sudah terkontaminasi atau terhirup dari feces atau bekas urin dari tikus-tikus itu. The outbreak is being managed through coordinated international responses and includes in-depth investigation, case isolation and care, medical evacuation, and laboratory investigation. Human hantavirus infection is primarily acquired through contact with the urine, feces, or saliva or infected rodents. It's a rare but severe disease that can be deadly, although uncommon. Nah, virus ini sebenarnya itu menularnya antar tikus, bukan antar tikus ke manusia. Tapi in rare case, hantavirus ini ada semacam versi lainnya, alias Andes hantavirus, yang dimana rare case, lagi-lagi rare case, virus ini itu nyampe ke manusia dengan again tadi mungkin terekspos kencing tikus, kotoran tikus dan lain-lain, tapi dalam kondisi fisik yang lagi kurang sehat dan lain-lainnya. Terjadilah mungkin demam, lalu sakit kepala, nyeri otot, lemas. Nanti akan berkembang menjadi sesak napas, paru-paru jadi terisi cairan, tekanan darah turun drastis, dan bisa gagal bernafas. Tapi yang gue baca ini bukan airborne kayak COVID. Ini adalah virus yang menular melalui kontak yang sangat erat antar manusia yang terjangkit dengan yang belum terjangkit. Dalam artian apa? Ya, melalui air liur, kontak dekat yang terlalu lama, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi ini jarang terjadi. Yang seringnya terjadi adalah hewan ke hewan dan hewan ke manusianya. Hewan ke manusia pun juga very rare terjadi, kayak digigit
atau lu ngasih gajah ke minum kotoran atau air urinnya. Jadi ya very very rare. Oh ya, by the way, kalau kalian mikirin kok bang mirip kayak pes ya, kurang tepat ya. Pes itu kan bakteri ya kalau nggak salah, sedangkan ini virus. Ya sama-sama juga melalui tikus tapi ya beda, penanganannya juga beda. Dan justru kenapa sekarang lagi rame diberitakan sampai jadi topik-topik internasional, kenapa kapal itu didiemin dan nggak dibikin mendarat, justru ini karena udah belajar dari kasus pandemi sebelumnya. Jangan sampai lebih parah, jadi mesti ambil tindakan-tindakan tegas mumpung masih bisa diisolate, mumpung bisa dikasih penanganan, mumpung cuman daerah itu aja yang terkontaminasi. Di otak gue jadi kayak, oh ini mumpung masih bisa dikontrol nih, mumpung masih bisa diamanin nih gitu. Bukan malah jadi kayak diamankan, dikontrol karena bahaya banget dan jadi kenapa-napa banget. Enggak, justru sebelum itu terjadi, ngerti gak sih lo? Karena kasusnya rare, karena kasusnya jarang, tapi ya jangan sampai dibikin jadi common dong, ngerti gak lo? Paham kan? Banyak orang berspekulasi itu di internet bahwa ya ini kasusnya bakal parah banget nih, bakal pandemi lagi nih, bakal 2019 lagi. Sebenarnya enggak. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan apa yang dilakukan sama WHO dan pihak-pihak berwajib lainnya di negara-negara yang juga turun tangan untuk ngebantuin, kalau nggak salah Spanyol udah mau memberikan green light untuk mereka bisa berlabuh di sana dan diurus di rumah sakit di sana, adalah ya jangan sampai lewat dari sini, jangan sampai lebih menular lagi, lebih berbahaya lagi, atau bahkan sampai ditunggu bermutasinya dan lain-lain. Again, ini adalah antisipasi yang terkesan lebay dan jadi kayak berbahaya sekali, tapi sebenarnya kebalikannya, antisipasi yang terbaik sebelum hal yang biasa aja ini tidak terkontrol dan mungkin bisa berubah jadi lebay walaupun kemungkinannya kecil. Coba paham nggak maksudnya? Katanya pengen ke Singapura bang dan lain-lain. Ya itu benar, tapi bukan virusnya udah sampai Singapura, tapi ada pengawasan ke Singapura karena ada orang Singapura yang ada di cruise ship itu. Lagi-lagi tujuannya baik dan jangan sampai berlebihan menanggapinya dengan ketakutan yang nantinya malah membuat kalian melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri kalian dan orang lain. So, calm down dan tetap waspada gitu. Jadi dengan kalian membaca berita ini tetap waspada, tetap cari tahu, tetap pahami, tapi bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan yang salah dan malah merugikan diri kalian sendiri atau orang lain. Gue bukan dokter, tapi silakan kalian baca tweet dari dokter satu ini ya. Gak usah panik soal hantavirus asalkan kamu nggak kemproh dan jorok. Wong virusnya aja biasa nongol di tikus. Cara pencegahannya tuh basic banget. Ya higienitas, asal kebersihan diri. Paham lah ya. Kok bisa sampai kapal pesiar? Ya mungkin ada kemproh kali. Waka. Ya tuh silakan baca dan dengerin omongan dokter itu ya. Gak, gue gak tahu ya dia ngomongnya sambil marah-marah apa enggak. But again, ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa membantu kalian memahami, lebih paham sama situasinya dan nggak perlu panik dan nggak perlu sampai lebay. Tetap waspada, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan tentu saja. Hidup ini bukan cuma hitam putih, waspada atau nggak waspada, panik atau nggak panik, sehat atau nggak sehat. Pilihlah jawaban terbaiknya. Tetap waspada dan jaga kebersihan diri lo. Tetap jaga kesehatan diri. Lu nya pada panik sama hanta-hanta padahal chance ketularannya kecil. Malah kena apa? Tipes. Malah kena apa? Darah tinggi dan lain-lain. Emang kagak bahaya buat diri lo. So, untuk sekarang konspirasinya kagak ada. Justru adalah upaya untuk selesai cepat, ditangani cepat. Memang terkesan lebay atau mungkin nggak biasa buat kalian atau kayak inget-inget sama masa lalu. Gue ngerti psikologi manusia kayak wah ini kayak masa lalu. But hopefully dari yang gue baca dan dari gue pahami kayaknya ini akan baik-baik saja dan tentu tetap waspada dan jaga kesehatan lo, jaga kebersihan diri lo. Lu jorok, lu mandi sana bang. Set. Ada tambahan informasi atau nakes atau dari tim atau mau koreksi atau ada berita tambahan, komen di bawah. Komentar kali ini datang dari video yang dimana gue ngebahas YouTube akan berubah kalau misalnya pemerintah menyetujui aturan aneh ini. Tonton video kalau kalian belum nonton. Komentar datang dari Dewa The Wolf. Apaan tuh nomornya? Aku disuruh nonton apa yang disukai oleh para gen boomer tua. Hell nah, mending nonton roti jatuh sama susu tumpah aja daripada nonton yang disukai play mereka. Maksudnya apa tuh no? Tonton video biar paham. Mau komentarnya dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, jaga diri kalian masing-masing. Gue udah beri pamit undur diri dan thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis dan gak salah paham sama apa yang gue sampaikan di video, komen di bawah nama-nama tikus yang ada di anime. Dan ya, sekian dari gue Bening. Untuk kita semua, stay clean and sound. Aman. Semoga.